kembali ke resep yang nomor 2. Untuk resep nomor 2 sama tetap, yang menjadi prinsipnya adalah kita harus seperti yang sampaikan resep pertama tadi. Pertama harus adik-adik ketahui atau adik ingat dulu untuk membantu adik mengerjakan resepnya adalah 7 poin yang sudah saya taruh di sini tipsnya. Ada 7 poin. Yang pertama kelengkapan resepnya, bentuknya. Nah, sekarang kita akan coba kerjakan sama-sama ya, sesuai dengan 7 poin yang ada saya taruh di papan tulis untuk kita boleh mengetahui kira-kira apa-apa saja yang kita butuhkan, apa-apa saja yang perlu kita ketahui untuk mengerjakan jurnal dari resep nomor 2 ini. Kelengkapan resep kita anggap sudah lengkap karena sudah ada semua. Yang utama ada obatnya, nama obatnya, kemudian jumlahnya, ada signaturannya, nama pasiennya, dan lain-lainnya. Kita anggap sudah lengkap. Kemudian bentuknya, bentuk sediaan dari resepnya kira-kira diminta menjadi apa? Mesepak pulf, membuat serbuk. Bentuknya adalah serbuk. Berbeda dengan yang pertama tadi, serbuk tak terbagi. Karena dia di sini ada aturan pakainya 3 kali 1 bungkus, maka keterangannya adalah serbuk bagi. Karena dia dibagi-bagi menjadi 10 bungkus. Di dalam sesuai yang diminta dalam resep ya. Kemudian pemakaian. Signa terdadia full unum. Tanda 3 kali 1 hari 1 bungkus. Berarti dia untuk obat dalam atau obat minum. Nah, dari sini, dari obat dalam kita langsung sudah bisa melompat ke etiketnya. Kira-kira etiketnya warna apa? Kalau di obat dalam warna putih. Ya, nanti akan kita isi. Kemudian ada penggolongan atau bahan obat berdosis maksimum. Coba kita lihat, ada CTM, ada pyridoxine HCl, kemudian ada laktos, ada 3 bahan obat. CTM. Di sini saya hanya kasih clue ya, selanjutnya nanti ada yang melanjutkan di rumah. CTM penggolongannya adalah obat keras. Tetapi untuk apakah dia memiliki dosis maksimum, silakan dibuka farmakopedia edisi 3-nya ya. Nanti kalau ada dosis maksimumnya atau dosis maksimumnya, silakan adik-adik lanjutkan lagi ya. Saya hanya ngasih clue saja. Kemudian pyridoxine HCl atau sering disebut juga dengan vitamin B6. Vitamin semua masuk dalam golongan obat bebas. Kemudian ada laktosa. Ini obat bebas atau zat netral. Nah, yang menjadi tugas adik-adik adalah, saya sudah kasih tahu penggolongan dari CTM ya, tinggal mencari dosis maksimum dari si CTM. Ada, silakan buka di farmakopedia. Kita akan lanjut ke poin yang kelima, yaitu penimbangan khusus. Adakah kira-kira penimbangan khusus dari bahan obat di resep nomor 2 ini? Coba kita lihat. Ada CTM 0,002, pyridoxine HCl 0,2, laktosa QS. Kemudian ini resep ini khusus dibuat atau diulangi karena kemarin sudah ada resep yang dikeluarkan oleh tim untuk adik-adik kerjakan di rumah, yang pada prinsipnya sebenarnya resep itu menuntut atau meminta agar adik-adik mengetahui bagaimana mengerjakan perhitungan untuk pengenceran. Jadi saya kasih tahu saja bahwasanya resep kita ini memakai perhitungan pengenceran, di mana apa yang diencerkan yaitu adalah si CTM. Kemudian sebelum ke situ saya ingin menjelaskan buat adik-adik semua agar lebih jeli dan lebih teliti di saat melihat resep yang ada penandaan seperti ini. Yang garis bawah nih ya, saya garis 2 nih, yang DTD, datales dosis atau berikan dengan dosis demikian. Kalau saya kasih pengertian lebih rinci lagi, pengertian dari datales dosis ini, kalau saya bacakan resepnya, ambillah CTM, pyridoxine HCl 0,2, laktosa secukupnya, campur dan buat serbuk dan berikan dengan takaran atau dosis demikian sebanyak 10. Artinya ini, kata-kata DTD ini hubungannya adalah ke dalam jumlah masing-masing bahan obat dalam 1 bungkusnya. Jumlah masing-masing obat dalam 1 bungkusnya. Karena di sini ada keterangan DTD, datales dosis, berikan dengan dosis demikian, berikan dengan jumlah demikian, bahwa bisa disimpulkan CTM yang 0,002 ini untuk 1 bungkus. Ingat ya, CTM yang 0,002, pyridoxine yang 0,2 itu untuk 1 bungkus. Oke.
kita lanjut ke sini. CTM dikatakan 0,002. CTM 0,002 untuk satu bungkus. Kita lihat lagi resepnya. Diminta berapa bungkus? Diminta sebanyak 10 bungkus. Yang 0,002 untuk satu bungkus, sementara yang diminta dalam resep adalah 10. Maka berapakah yang kita timbang CTM-nya? 0,002 dikali 10 dikalikan dengan jumlah yang diminta bungkusannya dalam resep. Maka CTM-nya 0,02. Itulah yang kita timbang. Kalau ini gram, kalau kita buatkan dalam jumlah miligram itu sebanyak 20 miligram. Kemudian ada lagi permasalahan baru di sini. Dengan jumlah CTM yang 20 miligram. Kita ketahui bahwasanya timbangan yang ada di laboratorium, baik timbangan miligram halus dan timbangan gram kasar ataupun timbangan gram halus, itu memiliki yang namanya kepekaan. Di mana kepekaan ini berfungsi untuk sebagai respondensi timbangan mampu menakar penambahan ataupun pengurangan jumlah tertentu. Dalam hal di laboratorium, timbangan itu memiliki kepekaan 50 mg. Jadi timbangan di laboratorium hanya mampu mendeteksi penambahan dan pengurangan sediaan minimal 50 mg. Kalau dia jumlahnya di bawah 50 mg, dia tidak tahu itu ini sudah lebih atau masih kurang. Maka cara mengakalinya adalah dibuat dengan pengenceran. Pengenceran artinya kita mencukupkan jumlah CTM sesuai dengan kepekaan yang ada di laboratorium. Itulah fungsi dari pengenceran. Jadi CTM ini dibuat pengenceran ya. Dan kemudian intermezzo yang lainnya buat adik-adik, tidak semua bahan obat yang ada di sini dibuat pengenceran karena jumlahnya harus dikali dengan 10. Karena kemarin ada resep juga yang kalau saya nggak salah yang resep atropin sulfat yang sudah adik-adik kerjakan. Di situ kan atropin sulfatnya 0,001, kemudian ada bahan yang lainnya, tetapi ada keterangan DTD. Adik-adik tidak mengkali 10 atau tidak mengkalikan jumlah obat, jumlah bahan obat dalam resep sesuai dengan jumlah yang diminta bungkusannya. Jadi masih banyak yang mengencerkan vitamin B6 padahal sebenarnya nggak perlu. Pada saat resep yang kemarin ya, resep yang atropin sulfat, makanya ini kita keluarkan lagi resep yang mirip. Jadi agar adik lagi lebih mengerti tentang yang namanya kenapa dibuat pengenceran. Setelah dikali 10 sesuai dengan jumlah dari yang diminta dalam resep, hasilnya tetap 20 di bawah dari jumlah minimum yang bisa ditimbang di laboratorium 20 mg, maka dibuat pengenceran. Oke, pengenceran. Untuk pengenceran, ingat poin yang perlu diingat adalah buat perbandingan pengenceran berfungsi untuk agar kita mengetahui berapa jumlah atau berapa bobot akhir dari keseluruhan pengencerannya. Itu kan sudah diajari. Kita lanjut ya. Ini menjadi pengenceran ini menjadi tugas adik-adik juga di rumah bagaimana membuat pengencerannya. Kemudian ada piridoksin HCl. Ada vitamin B6 diminta dalam resep 0,02. Ini salah ya. Saya periksa dulu. Ya, 0,02. Kemudian 0,02 ini kita kalikan menjadi 10, hasilnya 0,2. Kalau dia dibuat dalam 1 mg 200 mg. Karena yang 0,02 ini hanya untuk satu bungkus. Sama prinsipnya, yang 0,02 hanya untuk satu bungkus, diminta sebanyak 10 bungkus, maka kita kalikan dengan jumlah bungkusan yang diminta dalam resep. Hasilnya 0,02 dikali 10, 0,2 yaitu sama dengan 0,2 mg. Maaf ya, tadi ini bukan 0,2 tapi 0,02. Inilah PBO-nya. Kita lanjut lagi. Ada laktosa dalam bentuk QS. Nah, ini ada juga perhitungan khusus untuk mengerjakannya ya. Akan saya kasih clue-nya. Nomor 3 itu laktosa QS atau secukupnya. Nah, untuk kali ini karena dia diminta dalam bentuk serbuk bungkus,
Setiap ada kata-kata pengambilan bahan obat yang QS atau secukupnya, kita buat pemisalan bobot satu bungkusnya. Kita buat pemisalan bobot satu bungkus. Kalau misalkan saya misalkanlah, atau saya umpamakanlah bobot satu bungkus, misal, oke, untuk mencari bobot pemisalan dari si laktosa, kita misalkan dulu bobot satu bungkusnya. Dalam hal ini saya misalkan bobot satu bungkus adalah 200 mg. 200 mg berarti untuk mencari laktosa keseluruhannya, bobot pemisahan satu bungkus ini kita kalikan dengan jumlah bungkus yang diminta dalam resep. Berapa jumlahnya? 10. Berarti 10 dikali 200 hasilnya 2000 mg. Misalkan bobot keseluruhannya ini menjadi 2000 mg karena bobot satu bungkusnya 200 mg. Maka laktosa yang ditimbang adalah bobot pemisalan dari keseluruhan sediaannya dikurangi dengan jumlah bobot yang sudah diketahui bahan obatnya dalam resep. Ada dua yang sudah diketahui, ada nanti CTM yang berubah menjadi hasil pengenceran, karena kan tugas adik-adik tadi saya kasih bahwasanya adik-adik harus bisa dulu membuat pengenceran dari CTM-nya. Jadi nanti keterangannya jadi hasil pengenceran, tidak CTM lagi. Jumlahnya nanti harus adik-adik tahu berapa hasil pengencerannya. Kemudian ada di sini vitamin B6. Kita masukkan namanya. Hasil pengenceran dari CTM nanti pastinya harus adik ketahui dulu. Ini hasil pengenceran berapa? Hasil pengenceran CTM ditambah dengan jumlah vitamin B6 200 mg. Oke. Ini menjadi misteri ya. Ini tugas adik-adik selanjutnya ya. Harus tahu berapa jumlah hasil pengenceran dari CTM-nya. Tambah ini kemudian hasilnya 2000 dikurang, ya pasti jadi misteri juga dong, jadi tugas ya. Kalau adik bisa mencari, kalau adik-adik bisa mencari CTM-nya, menemukan berapa hasil pengencerannya, nanti ini akan bisa diisi. Tetapi secara keseluruhan untuk mencari laktosa QS-nya, rumusnya adalah seperti ini. Buat pemisahan bobot satu bungkusnya, kemudian karena ada kata-kata DTD di sini, kamu kalikan 10 sesuai dengan jumlah yang diminta dalam resep, hasilnya 20 mg lah pemisahan bobot keseluruhan sediaan yang ada dalam resepnya. Kemudian laktosanya bobot keseluruhan dikurangi dengan jumlah bahan obat yang bobotnya sudah diketahui. Ada hasil pengenceran nanti, kemudian ada vitamin B6. 2000 dikurang hasil pengenceran CTM ditambah dengan vitamin B6-nya. Maka nanti hasilnya sekian miligram. Itu dia. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 6, ada pengerjaan khusus dalam resep. Coba kita lihat. Ada CTM, ada pyridoxine, ada laktosa. Seperti di resep yang pertama juga kita harus tahu pengerjaan khusus dalam serbuk itu, kalau bisa tuh harus dihafal. Ada banyak bahan obatnya. Coba kita lihat, kita analisa. Ada CTM, pyridoxine, laktosa. Ketiga bahan obat yang ada dalam resep ini tidak memiliki pengerjaan khusus dalam serbuk. Yang intinya adalah adik-adik hanya tinggal mencampur-campurkan. Masukkan si laktosa sebagai zat netral, tambahkan hasil pengenceran CTM, kemudian tambahkan pyridoxine, kemudian tambahkan sisa dari laktosa, gurus, kemudian dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Itu dia prosedur percikannya. Jadi pengerjaan khususnya kosong karena tidak ada bahan obat yang memiliki pengerjaan khusus di dalam serbuk. Beda dengan yang resep pertama tadi karena ada belerang endap dan ZNO. Kemudian etiket atau penandaan khusus. Pemakaiannya obat dalam. Untuk obat dalam, etiketnya warna putih. Kemudian angka penandaan khusus, kita ke penggolongan. Ada bahan obat golongan obat keras. Setiap resep yang memiliki bahan obat golongan obat keras, maka penandaan yang pertama kita taruh adalah harus dengan resep dokter. Inilah nanti untuk etiket dan penandaan khususnya. Kira-kira itulah responsi atau tips atau
trik hal-hal yang perlu adik ketahui untuk mengerjakan resep yang nomor 2 ini.